Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to Baper, bincang bareng pelajar. Bersama saya Salsabila, salah satu siswi dari SMA Negeri 4 Sidrap. Nah, pada episode kali ini kita mengundang seorang narasumber yang bergelut di bidang pendidikan. Beliau adalah Bapak Rahmat Ahmad SPD MPD. Halo Pak, apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik. Bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa Bapak ini sebagai Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Sidrap. Duh, keren banget. Sebelumnya, yuk kita kenalan dengan narasumber kita pada episode kali ini. Dimulai dari Bapak asal mana nih? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam semangat untuk kita semua. Saya Rahmat Ahmad dari Komunitas Guru Belajar Nusantara. Jadi Komunitas Guru Belajar Nusantara itu adalah komunitas belajar yang sifatnya nasional. Jadi ada di tingkatan pusat, ada tingkatan provinsi, dan Kabupaten Sidrap itu adalah kabupaten ke-19 di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit riwayat pendidikan Bapak mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Oke, Pak. Baik, untuk siswa-siswi SMA 4 Sidrap, kalau berbicara background pendidikan, saya itu dulu sekolahnya SD saya ada dua. Yang pertama itu SD 3 Arawa yang letaknya di dekat BTN WSAB. Pas kelas 4 saya pindah ke SD Negeri 12 Pangsit ya. Di situ di Pangkajannya. Selanjutnya SMP saya di SMP 1 Pangsit, kemudian lanjut ke SMA 1 Pangsit yang sekarang SMA 2 Sidrap namanya. Dan setelah itu lanjut ke Universitas Negeri Makassar mengambil prodi pendidikan bahasa Inggris untuk S1 dan S2 saya, dan tugas saya sekarang sebagai guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Sidrap. Oke. Nah, berdasarkan tema podcast pada episode kali ini yaitu Merdeka Belajar. Nah, mungkin boleh dong Bapak jelasin dulu apa sih itu Merdeka Belajar? Oke, kata merdeka kan sering kita dengar ya, baik yang sementara lihat kita. Merdeka Belajar itu sering sekali kita dengar dengung-dengungkan, apalagi dengan Kementerian Pendidikan Nasional saat ini itu sudah memprogramkan yang namanya Merdeka Belajar, dan sudah banyak episode. Nah, tentu merdeka sering dengar kan? Nah, merdeka itu banyak diucapkan di acara 17-an dan sebagainya, Agustusan. Nah, merdeka itu adalah salah satu kata bahwa bagaimana murid itu mendapatkan kemerdekaan dalam belajar. Jadi, bukan berarti kita tidak merdeka saat ini. Tentunya kata-kata merdeka itu adalah butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh kerja keras untuk bagaimana menemukan bakat dan minat dan jati diri kita sebagai seorang pelajar. Jadi lewat program Merdeka Belajar ini yang sudah berjalan beberapa tahun silam ini, tentu program Merdeka Belajar itu memberikan terobosan baru bahwa kita ingin mempercepat untuk bagaimana menemukan bakat, minat, dan potensi murid kita sebagai seorang pelajar. Jadi Merdeka Belajar itu adalah pokoknya hal-hal yang sifatnya berpihak pada murid. Jadi di Merdeka Belajar itu adalah semua murid, semua guru. Terkadang guru itu jadi murid buat siswa, dan siswanya jadi guru, dan terkadang sebaliknya seperti itu. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama nih. Apa peran guru penggerak untuk siswa? Oke. Karena Kabupaten Sidending Rapang ini guru penggeraknya sudah 2 angkatan 3 dan angkatan 6, dan saya bersama teman-teman itu ada beberapa orang, ada 41 orang
di angkatan ketiga itu menjadi guru penggerak. Nah, kerennya guru penggerak itu karena semua guru gabung, dari guru TK, SD, SMP, SMA, ya, dari madrasah situ kita gabung. Artinya apa? Kita mempertemukan semua guru di situ. Jadi lewat dari seorang guru penggerak itu, jadi kita berkolaborasi di situ. Jadi banyak hal yang kita pelajari. Yang paling pokok adalah bagaimana mengembalikan roh pendidikan itu sesuai dengan Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Kenal kan Ki Hajar Dewantoro? Nah, yang lebih diketahui dengan slogan pendidikan kita, Tuturi Handayani. Jadi guru penggerak itu kita harapkan bahwa bukan sekedar guru saja, tapi guru plus lah. Dia punya guru yang terus bergerak untuk melakukan perubahan, bergerak untuk bagaimana kita menjadi seorang guru yang berpihak pada murid, bagaimana kita menjalankan program-program yang berdampak pada sekolah, dan bagaimana kita melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Seperti itu peran guru penggerak. Oke, lanjut. Apa saja masalah yang muncul dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar? Oke. Kurikulum Merdeka Belajar ini kan sementara diuji coba. Jadi kalau di Kabupaten Sidrap itu, kalau sekolah penggerak di angkatan 1 kan ada, ya, sudah ada sekolah penggerak di angkatan pertama, ada SD, ada SMP, ada juga SMA. Dan di angkatan 2 juga ada seperti itu. Jadi kurikulum Merdeka Belajar itu dijalankan di sekolah penggerak. Terus yang kedua, ada juga namanya sekolah ber-IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Jadi sekolah-sekolah IKM itu adalah mereka, kepala sekolah mereka yang berani berinovasi untuk secara mandiri itu berani mengambil kurikulum Merdeka Belajar, ya. Termasuk kalau tidak salah sekolah kalian kan SMA 4 ini sudah mendaftar IKM untuk implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kita berharap bahwa kurikulum yang kita susun ini adalah merupakan kurikulum yang tidak teacher center. Karena itu teacher center, jadi tidak melulu mendengar ceramah dari guru, tapi kita beri kesempatan kepada murid-murid kita untuk mengeluarkan idenya, mengeluarkan gagasannya, seperti itu. Kalau di zamannya saya sebagai seorang guru, kalau kita mau cari buku itu belum ada internet kan, kita harus ke toko buku, cari buku kan, cari buku judulnya apa, belum lagi bukunya kalau tidak ada harus menunggu. Tapi beriring berjalannya waktu ini akhirnya buku itu tergantikan dengan elektronik. Sudah ada istilah googling, ya. Nah, ada HP sekarang, ada smartphone, ada gawai yang bisa membantu kita untuk melihat dunia. Jadi tidak perlu kemana-mana, just stay home. Kita hanya tinggal di rumah, kita bisa keliling dunia kan? Ya, kalau dulu kan kita harus menghabiskan banyak uang, harus menghabiskan banyak waktu. Tapi dengan kecanggihan teknologi, kita tinggal di rumah bisa melihat seluruh dunia ini. Nah, satu juga ingin saya sampaikan bahwa di program Merdeka Belajar ini adalah yang pertama adalah murid. Murid itu boleh nggak saya minta umpan balik dari hostnya? Kira-kira kalau kalian sebagai murid itu apa sih sebenarnya? Tugasnya murid itu apa sih sebenarnya? Nah, itu. Kalau yang kita jalani sekarang apa tugas kita sebagai murid? Ya, misalnya kalau kalian sebagai murid ya mendengarkan materi dari Bapak Ibu guru, ya kan? Mengerjakan tugas, mengerjakan PR, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru. Di Merdeka Belajar ini programnya adalah kita menganggap bahwa murid itu adalah dia bukan subjek, dia bukan objek semata, tapi terkadang dia jadi subjek, terkadang jadi objek. Jadi murid di sini kita menganggap bahwa murid itu adalah sudah memiliki kodratnya masing-masing. Jadi murid itu sejak lahir itu memang sudah punya skillnya, tapi secara samar-samar.
Jadi samar-samar. Nah, tugas Bapak Ibu guru adalah bagaimana menebalkan garis itu. Tugas Bapak Ibu guru adalah bagaimana menguatkan bakat minat yang dimiliki oleh murid tersebut. Jadi, kalau kata pepatah Albert Einstein mengatakan bahwa ketika ikan disuruh berenang, pasti dia akan melaju cepat. Tapi coba bayangkan ketika monyet disuruh berenang, nggak bisa kan? Ya. Nah, kalau monyet ikan disuruh manjat bisa nggak? Ya. Kalau monyet disuruh manjat bisa nggak? Bisa. Bisa. Artinya merdeka belajar itu adalah bagaimana berpihak pada murid, bagaimana melihat peserta didik kita itu sesuai dengan bakat minatnya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, hal-hal apa saja sih yang melatar belakangi lahirnya Merdeka Belajar ini, Pak? Oke. Ini kan ada pepatah kuno yang bilang ganti menteri, ganti presiden, ganti kurikulum. Itu sama sekali tidak benar. Karena kenapa? K13 itu banyak menterinya kan? Banyak menterinya itu kurikulum 2013 juga. Nah, sekarang di program Merdeka Belajar ini, di kegiatan ini Merdeka Belajar, kurikulum itu yang melatar belakangi muncul itu adalah karena kita ingin bagaimana murid-murid kita itu bagaimana menjadi solutif, bagaimana berpikir positif, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana dia murid kita tidak sekedar intelektualitas saja, sekedar berpikir saja tanpa melakukan aksi yang nyata. Jadi di Merdeka Belajar kita menginginkan anak-anak cerdas secara intelijensi, anak-anak juga cerdas secara emosional. Dalam artian murid sudah pelajari teorinya dan kita juga menginginkan bahwa murid itu bisa pelajari aksi-aksinya. Contohnya, kalau di Merdeka Belajar nanti ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada P5-nya. Nah, di mana P5 itu lebih banyak aksinya, lebih banyak bergeraknya, lebih banyak melakukan aksi nyata, aksi-aksi konkretnya di situ. Jadi ini ada keseimbangan antara teori dan praktek siswa yang kita temukan di sini. Jadi siswa itu kita tidak mau hanya cerdas secara intelektualitas saja, tapi bagaimana cerdas secara intelijensi dan cerdas secara emosional. Oke. Nah, mengapa sih kita memerlukan kurikulum merdeka? Kurikulum itu kan artinya kurikula. Kurikula itu artinya adalah aturan yang mengatur kita dalam suatu pembelajaran. Nah, ini adalah by design sendiri, kita desain sendiri bagaimana kurikulum Merdeka Belajar ini muncul karena sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro tahu nggak? Siapa itu? Nah, tentu Bapak Pendidikan kita. Ki Hajar Dewantoro itu kan dia itu adalah bangsawan Jawa dan dia berani. Kalau dulu kan seperti ini, yang boleh sekolah kan dulu dia harus dari bangsawan. Pemikiran Ki Hajar waktu itu belum namanya Ki Hajar. Ki Hajar dulu itu punya nama dulu Raden Mas dia dari bangsawan, akhirnya bisa sekolah di Belanda. Akhirnya pada saat dia disekolahkan, kemudian dibawa ke Belanda, dia berpikir bahwa kok hanya anak-anak Raden Mas saja yang boleh sekolah, anak-anak bangsawan saja yang boleh sekolah. Gimana caranya kita mau merdeka kalau tidak seluruh anak-anak bangsa ini kita suruh untuk belajar? Makanya dari itu, waktu itu Ki Hajar Dewantoro membuat namanya Taman Siswa. Ada sekolah yang dia buat. Taman Siswa itu dibuat untuk bagaimana membuat kurikulum itu sendiri, di mana yang mengatakan no one left behind-nya mengatakan bahwa pendidikan itu untuk semua orang, tidak menjadi strata sosial. Jadi kita siapapun boleh pintar. Kalau negara ini mau maju, bangsa ini mau maju, maka yang harus dicerdaskan adalah siswanya. Kan seperti itu. Jadi itulah yang melatar belakangi bagaimana semangat Ki Hajar Dewantoro ini kita munculkan. Kan ada pepatahnya yang bilang kan, Imadya Mangun Karso ya, Ingar Susuntulodo, Imadya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Bagaimana
di depan menjadi contoh, di tengah menjadi penyemangat, di belakang menjadi pendorong. Itu ditemukan kan di abad ke-19 ya. Bagaimana Ki Hajar Dewantara dalam menyatukan jom-jom waktu itu untuk mencetuskan pendidikan nasional. Dan Ki Hajar Dewantara, kalau mau tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah dia mencetuskan Merdeka Belajar itu, mencetuskannya adalah dia mengambil sari-sari kebudayaan lokal menjadi sari-sari kebudayaan nasional. Nah, apa buktinya? Buktinya ada, karena tahu nggak cendekiawan Sidrap siapa? Yang dari Alakuang. Nah, ada kan? Nenek Malomo. Nah, Nenek Malomo tadi dikenal dengan Lapagala, cendekiawan orang cerdasnya. Itu pernah mengungkapkan di abad ke-16 di depan raja-raja waktu itu, mengatakan bahwa Rioro Napakiroang di tengah Naparaga-raga Rimodri Napampiri. Itu sama artinya dengan Tuturi Handayani. Artinya apa? Nenek moyang kita juga itu jauh memiliki filosofi hidup yang kuat. Kita jauh memiliki filosofi yang kuat, yang tinggi, dan ternyata itu menjadi spirit nasional. Dan itulah yang menguatkan, dan itulah yang membuat kita harus bangga bahwa ternyata nenek moyang kita itu sudah terlahir dengan kepintarannya. Nah, tinggal tugas kita harus meneruskan itu lewat program Merdeka Belajar atau Belajar Merdeka. Ya, seperti itu. Jadi, kemunculan Merdeka Belajar ini adalah suatu model yang menganggap bahwa murid itu sudah punya kodratnya masing-masing. Sudah punya digariskan masing-masing. Tidak mungkin orang pintar semua matematika kan? Tidak semua pintar bahasa Inggris. Tentu itu berdasarkan dari bakat minatnya. Seperti itu yang kita akan lihat. Dan Merdeka Belajar itu menjadi suatu konsepsi bahwa guru bukanlah sumber belajar satu-satunya. Kita mau menantang murid kan kalau ditanya itu sudah menemukan banyak referensi kan, lewat googling, lewat YouTube, lewat beberapa website yang memberi materi, ya kan? Jadi coba kalau misalnya kita belajar sejarah Ki Hajar Dewantara, maka akan muncul di Google kan, banyak di situ. Nah, tentu kita juga bertanya kepada murid-murid, kita tidak bertanya siapa itu Ki Hajar, bagaimana proses perjalanan itu, tapi kita bertanya bagaimana menurut Anda, seperti apa yang ditinggalkan, seperti apa sih pendidikan model Ki Hajar Dewantara. Dan model pendidikan Merdeka Belajar ini besar loh, karena kenapa? Itu sudah orang India datang belajar ke Indonesia lewat Tagore misalnya. Orang misalnya sekolah dari Itali itu datang belajar ke Indonesia tentang mau melihat bagaimana sih model pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu. Dan itulah yang kita kembalikan semangatnya sekarang, untuk gimana semangat Merdeka Belajar itu hadir. Karena kenapa? Tahun 2024 Merdeka Belajar itu sudah jadi kurikulum wajib untuk semua sekolah. Jadi lewat IKN ini, sekolah Anda SMA 4 Sidrap mendaftar IKN, ini punya kesempatan loh, intip-intip, oh IKN itu apa sih, Merdeka Belajar itu apa sih, nah seperti muridnya diperlakukan seperti apa, nah seperti itu. Oke, sekarang bicara tentang guru penggerak nih. Nah, apa semua guru wajib menjadi guru penggerak? Wah, tidak juga ya. Ini kan by proses, step by step. Jadi guru penggerak itu kan hadir untuk sebagai katalisator, dia di situ. Hadir sebagai penyambung. Guru penggerak itu sebagai hadir di sekolah untuk menggerakkan komunitas-komunitas belajar. Jadi ada komunitas MGMP, ada komunitas profesi misalnya lewat PGRI, lewat IGI, dan juga lewat KGBN, Komunitas Guru Belajar Nusantara. Dan lewat organisasi guru penggerak ini bisa mempercepat tujuan dari pendidikan itu apa sih.
memanusiakan manusia seperti apa sih, mencerdaskan anak bangsa seperti apa sih. Kan ini tidak sekedar teori, tapi harus disertai dengan aksi nyata, disertai dengan refleksi, disertai dengan umpan balik. Dan tentunya kita menjadi sebagai seorang guru pembelajar. Kalau guru penggerak itu, kita ini bukan guru hebat, tapi apa? Kami adalah guru yang senantiasa ingin mengajak semua guru untuk terus belajar. Karena kenapa? Ilmu itu semakin berkembang, teori semakin berkembang, dunia ini cepat berganti rupanya. Jadi memang guru penggerak itu hadir untuk membentuk komunitas-komunitas itu. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap saat itu mendaftar, tapi kita menginginkan bahwa semua guru-guru Indonesia, terkhusus guru-guru di Kabupaten Sidrap, itu harus daftar di guru penggerak. Karena kan pendidikannya ya lumayan lama lah. Kalau saya dulu 9 bulan. 9 bulan seperti orang mau melahirkan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai panen karya kita. Dan sekarang angkatan ketiga yang baru selesai ini 6 bulan. Dan kita menginginkan nanti di angkatan berikutnya, lewat guru penggerak ini, maka inilah yang menjadi guru-guru inspirasi, senantiasa menginspirasi murid-muridnya, senantiasa mendengar cerita dari murid-muridnya, senantiasa mendengar apa sih bakat minat siswa. Apakah kita menjadi guru yang sering marah-marah terus di kelas? Biasa dimarahin guru? Sering. Tapi nggak pernah dimakan guru kan? Tidak ada. Ya, seperti itu. Jadi guru dan siswa itu adalah satu kesatuan, bukan enemy, bukan musuh. Weh, mati nih, guru mulai masuk gila gitu. Pasti dimarah-marahi lagi seperti itu. Nah, stigma-stigma seperti itu harus kita jauh-jauhkan. Kita harus positive thinking. Kita harus berpikir gimana sih kita sebagai seorang siswa ini ngeluarin ide-ide kita, mengeluarin ide-ide kita bisa diterima orang, kita bisa berbaur, kita bisa kolaborasi, kan seperti itu. Hadirnya UOSIS seperti ini adalah bagian daripada Merdeka Belajar. Tahu nggak Merdeka Belajar? Menyatukan antara intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Itu adalah bagian daripada pembelajaran. Dan pembelajaran itu tidak terbatasi oleh ruang-ruang, dinding-dinding kelas, tidak terbatasi oleh waktu. Bisa saja pembelajarannya ada outing kelas. Misalnya kita mau belajar tentang belajar fisika kan, misalnya energi listrik. Energi listrik terbarukan kan kincir angin kan. Bisa saja kita ke kincir angin, di Lenungan, di wind farm itu belajar langsung lihat, oh cara kerja kincir angin seperti ini. Jadi kita diinduksi lah oleh pegawai-pegawai di sana. Kalian belajar ekonomi bisa kita ke perbankan, lihat langsung, oh di bank seperti ini cara kerjanya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang bicara tentang siswa. Nah, setelah menjadi guru, pasti Bapak sering nih menemukan siswa yang malas belajar. Pertanyaannya, bagaimana sih cara Bapak mengatasi siswa yang malas belajar? Yang malas belajar ada ya? Sebagian besar atau sebagian kecil? Nah, tentu setiap orang punya rasa malas. Setiap orang punya rasa malas. Karena rasa malas itu muncul karena satu, kita tidak menemukan lingkungan yang sehat. Kita tidak menemukan orang-orang yang inspiring di dekat-dekat kita, di lingkaran-lingkaran kita. Malas itu memang muncul setiap saya, bisa muncul di guru, bisa muncul di siswa, dan setiap orang bisa munculnya. Nah, kita pikir gimana sih caranya rasa malas itu kurang munculnya di kepala kita, bahkan kita hilangkan. Nah, saya pernah menemukan siswa seperti ini. Ada siswa yang kalau belajar matematika susah dipahami, tapi giliran disuruh mengarang, wah kuat dia. Berarti kita melihat bakatnya siswa ini berarti ada di mengarang. Karena kenapa? Dia sering baca buku, sering lihat narasi. Maka cara kita adalah gimana sih mengembangkan bakatnya dia lewat menulis, lewat diskusi buku, lewat hal-hal yang lain. Ada juga siswa yang jagonya menggambar kan? Maka kita harus kembangkan bakatnya di menggambar. Misalnya ada kerja kelompok, dia
dia anak ini susah untuk menulis, berarti kita bisa libatkan dia, kamu yang sketsa gambarnya, kamu yang tulis karangannya, kan seperti itu. Nah, akhirnya muncullah namanya diferensiasi kelas. Diferensiasi kelas itu adalah kita harus menerima perbedaan siswa. Ada 3 loh kelompok siswa di kelas. Mau tahu enggak? Nah, yang pertama, kelompok pertama itu adalah ada siswa yang namanya punya profil belajar. Dia punya profil belajar di situ. Apa sih itu profil belajar? Ya, profil belajar itu kalau kita lihat bahwa memang anak-anak itu punya rasa keinginan tinggi untuk belajar dan punya persiapan. Karena yang namanya belajar bukan tanggung jawab guru loh saja semata, tapi tanggung jawab dari rumah, dari lingkungannya, seperti itu. Jadi memang dia, ada kan anak kalau malam memang sudah belajar, ada juga siswa yang tidak kan, maka mereka yang sudah menyiapkan proses pembelajarannya, kegiatan akademiknya sudah terstruktur, maka dialah yang punya profil belajar yang bagus. Yang kedua, ada juga siswa yang tengah-tengah, maksudnya begini, ada siswa yang sudah punya bakat, ada siswa yang sudah punya bakat, tinggal bakatnya itu kita kembangkan. Bakatnya dikembangkan, kita kembangkan bakatnya. Bakatnya lain di olahraga, maka di olahraga kita kembangkan. Anak ini bakatnya di bidang seni, kita kembangkan di bidang seni. Anak ini bakatnya di pekerjaan yang sifatnya menalar, maka kita kembangkan. Nah, tentu, apakah semua siswa punya bakat? Ada juga bakat buatan. Misalnya blank, ditanya, kamu hobinya apa? Nggak tahu, Pak. Kan ada teman seperti itu, maka tugasnya seorang guru harus membuat bakat buatan buat dia. Nah, tugasnya guru buat bakat buatannya. Kamu bisa mungkin diarahkan seperti ini. Nah, terus yang ketiga, memang ada siswa yang memang harus dibimbing, harus didampingi dalam belajar. Maka anak-anak yang seperti ini maka butuh sentuhan Bapak Ibu guru, butuh sentuhan langsung. Tidak lagi begini, anak-anak sekalian buka halaman sekian, kerjakan nomor 1 sampai nomor 5, setelah itu kumpulnya di atas meja saya. Nggak bisa lagi kayak gitu. Jadi guru yang anak-anak yang memang kayak tergolong malas itu butuh waktu untuk mengenali anak-anak itu seperti apa sih karakternya. Butuh waktu untuk mengenali itu, apalagi kalau SMA sudah ada bentukan SD SMP-nya, bukan lagi guru kelas. Kalau guru kelas pasti sudah tahu seperti ini bakatnya. Kalau guru SMA kan hanya sekedar guru mata pelajaran kan. Nah, wali kelas lah yang punya tugas untuk mengetahui secara detail tentang kondisi murid itu. Dan itu adalah cara kita untuk mengatasi anak-anak yang malas. Dan satu lagi, aturan kelas kan sering diketahui aturan kelas kan. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar ada namanya kesepakatan kelas. Guru dan murid harus hadir nentuin apa sih kesepakatan kita. Kan yang banyak melanggar karena hanya satu pihak yang membuat aturan. Datanya sekian, harus begini, harus gini. Nah, harusnya dilibatkan siswa. Kira-kira kesepakatan belajar kita apa anak-anak sekalian? Datang in time, datang sebelum waktunya. Kelas harus bersih, menghargai pendapat orang lain. Nah, seperti itu, ada demokratisasi kelas lah yang muncul. Dan ada keberpihakan kepada murid. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, apa saja sih penghambat pencapaian profil pelajar Pancasila? Oke. Profil pelajar Pancasila kan ada beberapa poinnya kan? Ada beberapa poinnya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan apa? Bukan Pancasila itu. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada tambahannya, akhlak mulia ada di situ. Akhlak mulia itu mencintai alam, mencintai lingkungannya, sesama manusia, masuk di situ. Yang kedua ada namanya kebinekaan global. Kebinekaan global itu kita open minded, ya, harus menerima budaya-budaya kita, menerima Toraja, menerima Makassar, menerima orang Bugis, menerima orang Jawa, ya. Terus di situ lagi di profil pelajar Pancasila ada gotong royong, ada berpikir kreatif. Jadi kita harus bergotong royong juga.
harus berpikir kreatif, harus mandiri, dan harus berpikir kritis. Berpikir kritis itu sekarang anak-anak itu harus bertanya-tanya terus, jangan monggo-monggo saja. Oh iya Pak, paham. Padahal tidak ada kan, jadi harus mengeluarkan idenya, mengeluarkan pendapatnya. Dan yang kita survei, memang yang dari 6 poin itu yang menduduki poin pertama itu adalah memang yang paling tinggi adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, yang paling rendah dari 6 poin itu adalah kebinekaan global. Kan masih jarang loh orang yang mau menerima perbedaan, moderasi beragama, menerima agama lain, terus menerima teman yang berbeda suku, berbeda ras. Ini harus loh, mereka itu saudara kita. Dari Sabang sampai Merauke, mereka adalah saudara-saudara kita. Jadi memang kebinekaan global kita harus di-up lagi, memperkenalkan budaya kita, kearifan lokal kita, ya kan? Harus kita perlihatkan, dan bangga dong kita menjadi orang Bugis. Bangga dong kita memperkenalkan budaya kita di nasional, memperkenalkan budaya kita di dunia. Nah, kan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara untuk menciptakan profil pelajar Pancasila ini, Pak? Nah, caranya kegiatan itu harus belajar bermakna, harus masuk terinclude ke dalam kegiatan sehari-hari siswa. Misalnya OSIS, Bapak Ibu guru punya program pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang menggalakkan kan sholat zuhur berjamaah di sekolah, salam santun kepada Bapak Ibu guru, saling menghargai, budaya Mapatabe, ya kan? Itu. Terus kemandirian kita adalah bagaimana kemandirian kita dalam belajar. Gotong royong itu misalnya OSIS punya kegiatan, peduli dong kepada temannya. Ada temannya yang butuh darah, kita donor darah. Karena temannya kena bencana, kita sama-sama bantu. Dan harus diperkenalkan bahwa itu adalah bagian daripada profil pelajar Pancasila. Terus kebinekaan global lewat misalnya kegiatan public speaking, kita memakai bahasa Inggris, memperkenalkan budaya kita. Apalagi Sidram ini kan transwisata kan, mau jalur kotor aja ya harus kita perkenalkan budaya kita. Terus berpikir kritis, misalnya lewat kegiatan pemilihan ketua OSIS, itu adalah bagian daripada kegiatan profil pelajar Pancasila. Jadi memang itu harus diperkenalkan, dan memang tugas kita sebagai guru ngingatin terus. Ya, tugasnya guru kan begitu, bukan menggurui, tapi tugas kita adalah membimbing, membina, mengevaluasi, ya, dan mendengarkan cerita-cerita menariknya murid seperti itu. Oke, terakhir, nah, bagaimana cara pendekatan yang baik dengan siswa agar bisa termotivasi untuk belajar, Pak? Pendekatannya, yaitu semua murid, semua guru, bagaimana kita menciptakan program-program yang berpihak pada murid dengan prakarsa murid. Contoh, kalau dalam belajar di kelas, yang pertama adalah memang harus ada kesepakatan antara guru dan siswa. Anak-anak sekalian, di tahun ajaran pertama kita sepakati apa kesepakatan belajar kita, dan semua murid di situ bertanda tangan, guru dan murid tanda tangan. Nah, ada kesepakatan kelas di situ. Jadi sehingga ada demokratisasi yang muncul, ya. Terus yang kedua adalah bagaimana melibatkan murid dalam mengeluarkan ide dan gagasannya. Murid boleh loh mengeluarkan ide gagasannya. Guru tinggal membimbing, tinggal mengembangkan dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah memang model belajar kita harus diubah, nggak mesti di kelas terus, harus keluar. Misalnya kita ada study tournya, ada field trip, ada outing class. Kapan-kapan siswa diadakan pertukaran siswa ala-ala satu kampung misalnya. Anak OSIS mau diikutkan belajar di sekolah SMA lain. Boleh kan kita jalan-jalan ke situ. Ya, harus keluar kita melihat dan mempercepat itu. Terus memang yang harus kita lakukan adalah tentu harus ada refleksi. Refleksi itu adalah evaluasi. Setelah kita belajar, mengajari siswa, tentu kita, anak-anak sekalian, ada enggak yang mau kita sampaikan kesimpulan kita belajar hari ini? Satu kata saja. Maka akan muncul, berkesan, menarik, kreatif, inovatif. Intinya beri kesempatan. Jangan menjadikan siswa jadi pendengar yang baik. Bagaimana Anda paham?
Ya, berarti kalau tidak ada yang bicara berarti paham. Ataukah bisa saja malah sebaliknya. Jadi memang harus menjadi guru yang aktif, siswa yang aktif, semua murid, semua guru. Seperti itu. Oke, ya baik. Mungkin sekian teman-teman podcast kita pada episode kali ini. Terima kasih untuk Bapak yang sudah meluangkan waktunya sebentar untuk hadir menjadi narasumber pada episode kali ini. Nah, untuk teman-teman online di luar sana, jangan lupa saksikan episode Baper selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang sangat menginspirasi dan memotivasi kita. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.